Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas apa yang terjadi pada kaum muslimin atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Kita lihat mereka begitu banyak ujian yang mereka hadapi, tapi mereka menghadapinya dengan keimanan sehingga mereka terlihat nampak sekali bahwa mereka dengan tenang menghadapi ujian-ujian itu. Dalam kasus ini kami ingin membahas bagaimana kita menanggapi kejadian-kejadian yang ada di, khususnya yang terjadi pada kaum muslimin yang ada di Gaza. Kita sebagai seorang muslim, sebagai saudara muslim mereka harus mengerti tentang al-wala wal bara' dalam hal ini. Al-wala wal bara' dalam hal ini. Al-wala itu apa? Al-bara' itu apa? Al-wala adalah artinya dekat. Yang dimaksud dengan al-wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. Dari al-wala di sini, bagaimana kita berwali kepada kaum muslimin adalah kita mencintai mereka, mendukung mereka, mendoakan, menolong semampu yang kita bisa. Kita menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. Setidaknya hati kita selalu bersama kaum muslimin, selalu mendoakan mereka. Sedangkan bara' adalah memutus atau memotong. Artinya ialah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka serta tidak tinggal bersama mereka. Jadi dalam hal ini, dalam kejadian kaum muslimin yang ada di Palestina khususnya di Gaza, kita harus menerapkan ilmu akidah yaitu al-wala wal bara'. Al-wala adalah berwali. Kepada siapa kita berwali, kepada siapa kita berpihak. Tentunya kita harus berpihak kepada kaum muslimin, mencintai mereka, mendoakan mereka, menolong mereka atas musuh-musuh mereka yaitu orang-orang kafir. Kemudian kita berbarok kepada siapa? Kita berlepas diri kepada siapa? Kita berlepas diri kepada orang-orang kafir, sehingga tidak ada lagi kecintaan di dalam hati kita kepada orang-orang kafir itu, serta kita memutus pertolongan kita kepada mereka. Kita tidak lagi menolong mereka serta berusaha tidak tinggal bersama mereka, khususnya kaum kafir yang memerangi kaum muslimin. Sebagai contoh pembuktian nyata kita untuk memusuhi kaum kafir adalah boikot produk-produk orang kafir itu. Selain kita mendoakan, kita sebagai warga sipil yang mungkin tidak bisa banyak membantu, setidaknya kita bisa membantu dengan doa. Kalau ada sedikit kelebihan harta, kita bisa bantu dengan harta. Kemudian tentunya produk-produk yang mereka keluarkan kita jauhi, kita boikot, sehingga kaum muslimin tidak mengeluarkan hartanya untuk membantu orang kafir secara tidak langsung. Kemudian kedudukan al-wala wal bara' di dalam Islam adalah di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya yaitu para muwahhidin. Di antara hak tauhid, salah satu hak tauhid kita kepada Allah adalah mencintai ahlinya yaitu orang-orang yang bertauhid, muwahhidin. Serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya yaitu kaum musyrikin. Dalam pembahasan kali ini kita khususnya kan kepada orang-orang Yahudi. Kita memutuskan semua hubungan kepada orang-orang kafir seperti itu, terutama orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluh." Sesungguhnya wali penolongmu adalah wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Alladzina yuqimunas shalah, yang mereka itu menunaikan salat, mendirikan salat.
betul-betul menjalankan sholat. Wa yu'tunaz zakah, kemudian menunaikan zakat. Wa hum raqi'un, seraya mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali kita adalah yang pertama adalah Allah, kemudian Rasulnya, kemudian orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tunduk kepada Allah. Bukan hanya mengaku beriman tapi tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Maka kita harus pahami bahwa wali-wali kita adalah orang-orang, adalah Allah, kemudian Rasulnya, Allah dan Rasulnya, kemudian kaum muslimin, kaum mukminin yang betul-betul mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta taat kepada syariat Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulah, barang siapa yang berwali kepada Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya, jangan pernah sekali-kali kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani aulia sebagai wali, sebagai penolong atau sebagai kekasih. Ba'duhum aulia ba'd, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, fa innahu minhum, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi jangan sekali-kali kita mengambil atau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro sebagai pemimpin kita atau sebagai wali kita, penolong kita. Jangan sampai. Fa innahu minhum, maka ketika kita melakukan itu sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Allah juga berfirman lagi di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Na'udzubillah min dzalik, ketika ada para pemimpin kaum muslimin atau orang-orang yang sebagai pemimpin kemudian duduk bareng atau menjadikan mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadi teman setia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang Allah laknat, perbuatan-perbuatan yang tercela. Naudzubillah min dzalik. Dan mari teman-teman kita semakin tingkatkan rasa berwali kita atau loyalitas kita kepada kaum muslimin dan barok kita kepada kaum kafir. Kita doakan kaum muslimin semoga kemenangan Allah segera datangkan, Allah kuatkan imannya. Dan kita doakan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin akan hancur pada waktunya.